Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello teman-teman, welcome back to my YouTube channel. Balik lagi di YouTube channel aku, Indah Yusni. Di video kali ini aku akan memberikan informasi lagi mengenai bantuan untuk tahun 2021, di mana pemerintah akan memberikan bantuan dengan nilai 15 juta rupiah untuk warga miskin sampai rentan miskin. Bantuan ini diberikan oleh Kementerian Sosial, di mana untuk 15 juta rupiah ini diberikan untuk per kepala keluarga. Lalu, seperti apa sih syarat dan bagaimana cara untuk mendapatkan bantuan 15 juta rupiah ini? Oke, tapi sebelum kita lanjut, please buat teman-teman yang belum subscribe, silahkan teman-teman subscribe dan aktifin notifikasi lonceng kalian ya, agar teman-teman gak ketinggalan informasi terbaru mengenai bantuan dari pemerintah. Oke, dan terima kasih juga buat teman-teman yang sudah subscribe dan selalu support YouTube channel ini. Oke, teman-teman langsung aja. Jadi bantuan ini diberikan atau diselenggarakan oleh Kementerian Sosial dengan tujuan untuk meningkatkan kenyamanan atau tempat tinggal untuk fakir miskin tersebut, di mana dengan total bantuan sebesar 15 juta rupiah yang diberikan untuk satu keluarga. Lalu kriteria penerima bantuan ini adalah yang pertama, termasuk kategori fakir miskin, yang kedua, memiliki KTP, yang ketiga, kepala keluarga atau anggota keluarganya itu memiliki upah di bawah UMR atau memiliki sumber mata pencaharian tapi tidak dapat memenuhi kebutuhan pokok yang layak bagi keluarganya. Kemudian yang keempat, yaitu memiliki rumah di atas tanah milik sendiri yang dibuktikan dengan sertifikat atau dengan surat kepemilikan yang diketahui oleh camat. Syarat yang kelima yaitu terdaftar di Data Terpadu Penanganan Fakir Miskin atau DTKS. Dan yang keenam, belum pernah mendapatkan bantuan ini. Jadi bantuan ini tuh merupakan bantuan untuk bedah rumah. Perlu teman-teman tahu juga bantuan ini itu bertujuan untuk meningkatkan kualitas tempat tinggal fakir miskin melalui perbaikan atau rehabilitas kondisi rumah tidak layak huni dengan prioritas atap, lantai, dan dinding serta fasilitas MCK. Di mana bantuan ini nantinya dilaksanakan oleh satu kelompok dengan masyarakat secara bergotong royong. Untuk mendapatkan bantuan ini, teman-teman itu perlu melakukan pengajuan atau mendaftarkan diri di dinas sosial kabupaten atau kota di daerah teman-teman. Jadi cara untuk mengusulkan atau mendapatkan bantuan ini itu yang pertama, perorangan atau masyarakat atau lembaga kesejahteraan sosial itu mengusulkan proposal atau mengusulkan diri ke dinas sosial kabupaten atau kota. Kemudian yang kedua, Dinas Sosial Kabupaten atau Kota akan melakukan verifikasi dan validasi calon penerima bantuan ini sesuai dengan Data Terpadu Penanganan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu atau DTPF MOTM. Kemudian yang ketiga, Dinas Sosial Kabupaten atau Kota mengusulkan proposal kepada Direktur Penanganan Fakir Miskin Wilayah 1 dengan tembusan disampaikan ke Kepala Dinas Sosial Provinsi. Kemudian yang keempat, Direktorat Penanganan Fakir Miskin Wilayah 1 melakukan verifikasi dan validasi atas usulan proposal Dinas Sosial Kabupaten atau Kota. Selanjutnya, yang kelima yaitu Direktur Penanganan Fakir Miskin Wilayah 1 menetapkan lokasi dan penerima RS Rutilahu. Kemudian yang keenam, hasil dari penetapan lokasi dan penerima bantuan ini disampaikan ke Dinas Sosial atau Kabupaten Kota. Dan yang ketujuh, selanjutnya Kepala Dinas Sosial Kabupaten atau Kota mentandatangani surat pernyataan tanggung jawab mutlak atau SPTJM dengan surat pernyataan penerima program. Nah, teman-teman, jadi di sini tugasnya teman-teman adalah hanya mendaftarkan diri ke dinas sosial di daerah teman-teman. Nanti di sana teman-teman akan diarahkan. Tidak semua daerah itu sama untuk syarat pendaftarannya. Jadi teman-teman silakan datang dulu ke dinas sosial di daerah teman-teman.
Untuk kriteria rumah penerima bantuan ini, yaitu yang pertama, dinding atau atap dalam kondisi rusak yang dapat membahayakan keselamatan penghuni. Kemudian yang kedua, dinding atau atap terbuat dari bahan yang mudah rusak atau lapuk. Kemudian yang ketiga, lantai terbuat dari tanah, papan, bambu atau semen atau keramik dalam kondisi rusak. Kemudian yang keempat, tidak memiliki tempat mandi, cuci, dan kakus atau MCK. Yang kelima, luas lantai kurang dari 7,2 meter persegi per orang. Nah, selanjutnya, ketika teman-teman ini lolos menerima bantuan ini, maka bantuan ini tidak diberikan secara uang tunai yang ditransfer ke rekening, tapi bantuan ini nantinya itu digunakan untuk membeli bahan-bahan material dan bangunan teman-teman, dimana nantinya akan didampingi oleh Kemensos itu sendiri atau pendamping Kemensos. Nah, untuk penyelesaian dari bantuan ini, teman-teman itu nanti dalam pembangunan rumah itu dilakukan secara gotong royong oleh masyarakat sekitar. Kemudian yang kedua, ketika teman-teman itu sudah menerima bantuan ini atau sudah masuk ke dalam rekening, maka teman-teman diberi waktu yaitu paling lama 100 hari untuk menyelesaikan bantuan ini, dimana harus sudah selesai rehabilitas rumah tersebut dalam waktu maksimal 100 hari kalender. Kemudian yang ketiga, teman-teman wajib mendokumentasikan rumah sebelum, kemudian saat proses rehabilitasi hingga selesai proses rehabilitasi tersebut. Jika sudah selesai, teman-teman biasanya nanti dokumentasi tersebut akan diminta oleh pendamping Kementerian Sosial. Oke, jadi seperti itu teman-teman syarat dan cara mendaftarnya. Jika teman-teman suka dengan video ini, silahkan teman-teman like dan jangan lupa di-share ke teman-teman lain agar lebih banyak yang tahu mengenai bantuan ini. Oke, sekian dari aku. Semoga informasi yang aku berikan ini bermanfaat buat teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.